Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yaitu experiential learning. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Maulana Ardiansyah, NIM 10, Rizky Fitria, NIM 15, Puput Trilestari, NIM 18, Diko Putra Nindya Diwalita, NIM 31, yang terakhir Nova Hasan Rusafi, NIM 26. Masuk ke materi, yang pertama yaitu model pembelajaran experiential learning. David Kolb mendefinisikan belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Kemudian Fatur Rahman menyatakan bahwa experiential learning adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran, bukan hanya materi yang bersumber dari buku atau pendidik. Kemudian ini yang ini, silakan siapa? Experiential learning sebagai metode yang membantu pendidik dalam mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata. Sehingga dengan pengalaman nyata tersebut, siswa dapat mengingat dan memahami informasi yang didapatkan dalam pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Karakteristik experiential learning. Kolb mengusulkan bahwa experiential learning mempunyai 6 karakteristik utama, yaitu 1. Belajar terbaik dipahami sebagai suatu proses, tidak dalam kaitannya dengan hasil yang dicapai. 2. Belajar adalah suatu proses kontinu yang didasarkan pada pengalaman. 3. Belajar memerlukan resolusi konflik-konflik antara gaya-gaya yang berlawanan dengan cara dialektis. 4. Belajar adalah proses yang holistik. 5. Belajar melibatkan hubungan antara seseorang dan lingkungan. 6. Belajar adalah proses tentang menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil dari hubungan antara pengetahuan sosial dan pengetahuan pribadi. Tahap-tahap experiential learning. Konkret experience atau feeling, belajar dari pengalaman yang spesifik, peka terhadap situasi. Yang kedua, reflective observation atau watching, mengamati sebelum membuat suatu keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif dan perspektif yang berbeda. 3. Abstrak conceptualization thinking, analisis logis dari gagasan-gagasan dan bertindak sesuai pemahaman pada suatu situasi. Yang keempat, active experimentation, kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan peristiwa, termasuk pengambilan resiko, implikasi itu yang diambil dari konsep-konsep itu, dijadikan sebagai pegangannya dalam menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Tabel
4. Kemampuan menurut teori experiential learning. Kemampuan yang pertama, concrete experience, yaitu siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman. Yang kedua, reflection observation. Siswa mengobservasi dan watching merefleksikan atau memikirkan, mengamati pengalaman dari berbagai segi. Yang ketiga, abstract conceptualization. Siswa menciptakan konsep-konsep thinking yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang sehat. Dan yang terakhir, active experimentation. Siswa menggunakan teori untuk doing, memecahkan masalah-masalah dan mengambil keputusan. Oke, yang ini langkah-langkah model pembelajaran experiential learning. Dalam menerapkan model pembelajaran experiential learning, guru harus memperbaiki prosedur agar pembelajaran berjalan baik. Menurut Hamalik, ia mengungkapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran experiential learning, yaitu yang pertama, guru merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka mengenai hasil yang potensial atau memiliki seperangkap hasil-hasil tertentu. Yang kedua, guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi pengenalan terhadap pengalaman. Yang ketiga, siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Yang keempat, para siswa ditempatkan di dalam situasi-situasi nyata pemecahan masalah. Yang kelima, siswa aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, membuat keputusan sendiri, menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Seluruh kelas menyajikan pengalaman yang telah dipelajari sehubung dengan mata pelajaran tersebut untuk memperluas belajar dan pemahaman. Guru melaksanakan pertemuan yang membahas bermacam-macam pengalaman tersebut. Kelebihan model experiential learning. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab. Yang kelima, mengembangkan ketangkasan, kemampuan fisik, dan koordinasi. Kekurangan model experiential learning. 1. Mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antar sesama anggota kelompok. Meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mengidentifikasi dan memanfaatkan bakat tersembunyi dan kepemimpinan. Keempat, meningkatkan empati dan pemahaman antar sesama anggota kelompok.
Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.